Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran kimia bersama saya Ibu Cucu Agista. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara memberi nama pada senyawa hidrokarbon, khususnya senyawa alkena. Nah, mari kita belajar bersama. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh tata nama alkena. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, kita bahas sedikit mengenai deret homolog alkena. Deret homolog alkena ini dimulai dari C2H2. Kenapa dimulai dari C2H2? Karena alkena ini senyawanya adalah ikatan rangkap 2. Ikatan C rangkap 2. Nah, kita lihat di sini. Etena itu mempunyai rumus molekulnya C2H2. Berarti rumus strukturnya gimana? C berikatan rangkap 2 dengan C. Kemudian C yang ini, karena C itu mempunyai 4 tangan, 2 tangan sudah digunakan untuk mengikat C yang satunya, berarti tinggal 2 tangan lagi kan. Nah, 2 tangan yang kosong ini dia berikatan dengan atom H dan dengan atom H lagi. Nah, sehingga rumus struktur dari ini adalah C2H2 dan namanya adalah etena. Etena, kenapa etena? Karena dia mempunyai ikatan rangkap 2, makanya dia disebut etena. Nah, kemudian kalau misalkan C-nya 3 berarti hanya 6. Benar gak sih kalau misalkan C-nya 3 hanya 6? Kita buktikan. C 1 2 3. Ikatan rangkapnya misalkan ada di sini. Karena C itu mempunyai 4 tangan, berarti kan C yang ini udah mengikat 2. Berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 4 lagi ya. Nah, yang 2-nya kita gunakan untuk mengikat si H. Nah, kemudian C yang ini dia udah berapa perikatannya? Ini 2, ini 1, berarti 3. Berarti sisanya tinggal 1. Dan C yang ini dia hanya baru mengikat 1 atom C di sini. Berarti dia mempunyai berapa tangan lagi? Punya 3. Berarti di sini dia mengikat atom C-nya, atom H-nya sebanyak 3. 3 tambah 1, 4 tambah 2, 6. Jadi C3H6. Namanya apa? Propena. Nah, sehingga rumus umum dari alkena itu adalah CnH2n. Misalkan jika N-nya sama dengan 5, kalau N-nya 5 nih, berarti C-nya 5, H-nya tinggal 2 dikali 5, berarti berapa? 10. Berarti kalau C-nya 5, H-nya 10. C5, H10 namanya apa? Pentena. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Berilah nama senyawa berikut. Berilah nama dari struktur senyawa ini, namanya apa katanya. Nah, kita lihat di sini. Di sini dia mempunyai ikatan rangkap 2. Kalau misalkan dia punya ikatan rangkap 2, berarti dia termasuk senyawa alkena ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan rantai utamanya, yaitu atom karbon C yang paling panjang. Yang mana? Kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita lurus ya, 1, 2, 3, 4, C-nya ada 4. Kalau misalkan kita ke bawah nih, dari sini ke sini, berarti itu C-nya 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5. Berarti mana yang paling panjang? Lurus atau ke bawah? Nah, ternyata rantai utamanya adalah C yang ke bawah sini ya. Nah, ini adalah rantai utamanya ya. Nah, ini adalah rantai utamanya. Kenapa? Karena C-nya ada 5 dan lebih besar, lebih banyak gitu. Nah, kita udah tahu ini rantai utama. Ini ada rantai utama, berarti yang ini namanya apa? Yang ini namanya adalah rantai cabang. Rantai
cabang. Setelah kita tentukan mana rantai utama dan rantai cabang, langkah selanjutnya adalah kita kasih nomor di rantai utamanya. Penomorannya dilakukan di jadi ikatan rangkapnya itu si C yang memiliki ikatan rangkap harus mempunyai nomor yang paling kecil. Kalau misalkan kita mulainya dari atas nih penomorannya, berarti di sini kan C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ikatan rangkapnya ada di C nomor 2. Kalau misalkan kita lakukan penomorannya dari bawah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ikatan rangkapnya ada di C nomor 3. 3 sama 2 lebih kecil mana? Lebih kecil 2. Sehingga penomorannya kita lakukan dari atas. Berarti penomorannya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga C yang memiliki ikatan rangkap itu ada di C nomor 2. Kita udah tahu rantai utamanya, cabangnya, udah dikasih nomor. Langkah selanjutnya adalah kita kasih nama. Nah, kita lihat di sini. Rantai utamanya C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5. Kalau misalkan C-nya ada 5, berarti namanya apa? C5 H10 namanya adalah pentena. Berarti namanya adalah pentena. Nah, sekarang ya rantai cabang. Karena cabang ini adalah rantai alkil berarti dia akhirannya il. Dan C-nya ada 1, berarti namanya adalah metil. Nah, baru deh kita kasih nama. Tulis dulu cabangnya. Cabangnya ada di C nomor berapa? Cabangnya diikat oleh C nomor 3. Berarti tulis 3 metil. Nah, ikatan rangkapnya ada di C nomor berapa? Ada di C nomor 2. 3 metil 2 pentena. Nah, sehingga nama dari struktur senyawa alkena ini adalah 3 metil 2 pentena, yang artinya di C nomor 3 ada cabangnya metil dan ikatan rangkap 2-nya ada di C nomor 2. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Sama, kita harus menentukan nama dari senyawa alkena ini. Namanya apa? Langkah pertama, kita tentukan rantai utamanya. Wah, di sini banyak ya. Lumayan kompleks nih. Enggak kok, gampang. Coba lihat ya. Kita lihat dari rantai terlurus ya. Rantai yang lurus ini, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5. Gimana kalau misalkan kita dari bawah? Kalau dari bawah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti mana yang paling panjang? Dari bawah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kan ikatan rangkapnya ada di sini. Artinya si ikatan rangkapnya itu harus ada di rantai utama. Sehingga penomorannya itu atau rantai utamanya itu yang ini nih, yang lurus. Nah, ini. Kenapa yang ini? Karena ada ikatan rangkapnya. Ikatan rangkap ini harus ada di rantai utama, nggak boleh ada di cabang. Tuh, meskipun dari bawah ini rantainya lebih banyak, tetapi rantai ini dia tidak mengandung ikatan rangkap, jadi tidak bisa. Tuh. Nah, kita udah tahu nih ini rantai utamanya. Nah, di sini ternyata ada 2 cabang. Ini cabang yang 1 dan ini cabangnya 2. Ada cabang 1, ada cabang 2. Ini rantai utama. Dan ini adalah rantai cabang.
setelah kita tahu mana rantai utama, mana rantai cabang, nah langkah selanjutnya adalah kita kasih nomor atau kita beri nomor di rantai utamanya. Bisa dilihat langsung ya bahwa penomoran itu dilakukan pada yang C ikatan rangkap 2-nya itu harus memiliki nomor paling kecil. Di sini udah bisa melihat ya bahwa penomorannya itu kita lakukan dari sebelah kiri ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa ikatan rangkapnya itu ada di C nomor 1. Sehingga langkah selanjutnya adalah kita kasih nama nih. Rantai utamanya C-nya ada 5. Kalau misalkan C-nya ada 5 berarti namanya pentena. Nah, kemudian rantai cabangnya, kalau misalkan cabangnya C-nya ada 1 berarti namanya apa? Namanya adalah metil. Sedangkan kalau misalkan C-nya 2 berarti namanya apa? Etil. Oke, berarti di sini karena rantai cabangnya ada 2, ada metil dan ada etil. Nah, kita naruhnya mana dulu nih? Metil dulu atau etil dulu? Nah, ternyata kita itu simpennya ya sesuai alfabet. M sama E duluan mana? Berarti kita tulis etil dulu nih. Rantai cabang yang etil. Etil ada di C nomor berapa? Ada di C nomor 2. Berarti namanya adalah 2 etil. Baru cabang yang keduanya siapa? Metil. Metil ada di C nomor 2 juga sama. 2 metil. Kemudian ikatan rangkapnya ada di C nomor berapa? Ada di C nomor 1. Berarti 1 pentena. Sehingga nama dari struktur senyawa ini adalah 2 etil, 2 metil, 1 pentena. Yang artinya senyawa alkena ini mempunyai 5 atom C, di mana ikatan rangkapnya ada di C nomor 1 dan mempunyai 2 rantai cabang, yaitu di C nomor 2 ada cabang etil dan di C nomor 2 ada cabang metil gitu. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan yang telah Ibu berikan, bagaimana? Apakah kalian paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pertemuan